Kembali lagi di podcast paling spesial dari Shimano Indonesia, apalagi kalau bukan Redaksi review produk Shimano. Seperti biasa, saya sudah bersama dengan sales andalan CV Galeri Mancing. Siapa lagi kalau bukan Mas Igun Ibnu Guntoro ya, Ibnu Guntoro, bukan Ivan Gunawan. Iya. Jadi ini adalah video lanjutan dari kemarin yang bahas reel spinning 1 sampai 3 jutaan ya, Mas ya. Ya betul. Cuman di video itu kita lebih bahas ke seri-seri reel freshwater. Nah, di episode ini khusus kita akan bahas untuk seri saltwaternya ya, dari harga 1 sampai 3 jutaan. Tapi sebelum ke sana, seperti biasa kita akan masuk ke segmen Babakom, baca-baca komen. Baca-baca komen. Ya, langsung masuk ke komen pertama, ada dari @fajar Plonco Fishing. Kenapa reel spool kuning rentan korosi? Bukan karena rentan korosi ya, karena warna sama perawatannya kurang pasti. Berarti warna itu ngaruh apa nggak sebenarnya? Nggak terlalu sih warna. Ngaruh ya? Iya. Cuman mungkin karena perawatan aja. Mungkin habis mancing nggak langsung dibersihkan, ataupun kita langsung letakkan aja, taruh gitu kan. Oh, iya. Namanya kalau buat air laut, pasti khususnya air laut ya yang bikin cepat korosi. Habis mancing langsung kita tinggal. Jadi kita wajibnya itu harusnya dibersihin dulu, dibilas air biar mengurangi korosi. Dan juga buat senar mancing itu sebenarnya butuh dikeluarin nggak Mas berapa bulan sekali? Kalau pengen bagus dikeluarin, spuling ulang. Spuling ulang yang dibersihin Biar lagi, mengurangi kadar garam. Oh ya. Gimana pun kan pasti ada kadar garam tertinggal Pasti. di senar itu Iya, ya. pasti nempel di senar pasti. Apalagi senar PE, paling rentan banget. Dan kalau buat Shimano kan biasanya udah pakai ARC ya. ARC. Anti rust corrosion ya harusnya. Harusnya sudah aman sih. Aman. Kalau sekali 2 kali pemakaian masih aman ya. Cuma kalau udah berulang-ulang kali Tanpa dirawat ya. 6 sampai 7 kali nggak ada spuling ulang, pasti nanti bakalan ngendep itu air garam di spool. Jadi tetap meskipun dikasih fitur gimana pun tetap dari kitanya juga ya. Iya. Kalau nggak dirawat ya mau dikasih fitur gimana pun Betul. bisa cepet rusak atau cepet korosi. Gitu. Betul. Lanjut ke komen kedua. Dari @maman Suratman. Bang, rekomen mancing kolam harian enak pakai Stradic apa Fanfoot nih? Jadi bingung mau beli yang mana. Sebenarnya kalau dua-duanya sih recommended ya. Dua-duanya recommended. Kalau mau Stradic FM nyaman, Fanfoot juga nyaman karena Fanfoot lebih ringan. Lebih ringan ya? Iya, kalau buat main galapungan atau galatama harian, semuanya dua-duanya nyaman sih. Cuman Fanfoot tuh kayaknya udah cukup ya sebenarnya. Udah cukup. Karena kan kalau harian ikannya juga nggak terlalu yang gede-gede Nggak banget terlalu ya. gede, karena Fanfoot menang di ringannya juga kan. Jadi buat harian oke lah. Ada juga kayaknya tadi yang komen tuh belum kita sempet masuk tapi dia mau beli Stradic tapi sayang buat mancing galatama lele katanya. Sebenarnya Stella pun banyak yang pakai ya. Banyak Stella pun juga banyak pakai buat lele. Buat galatama, buat lele. Jadi kadang teman-teman tuh salah artian Stella tuh nggak semuanya SW. Ada juga yang Stella tuh freshwater juga. Bisa buat galatama, bisa buat UL gitu maksudnya. Tadi kan nyari rekomendasi kan, mau Stradic atau Fanfoot. Menurut saya itu tergantung selera. Selera. Iya, mau pakai Stradic oke, maupun Fanfoot oke. Oke. Tergantung yang pemancing itu maunya yang mana. Sebenarnya dua-duanya hampir sama fungsinya. Buat harian pun enak, buat galatama pun enak, buat ke laut pun juga enak. Oh gitu ya. Apalagi ini kan masnya tadi kan nanya spesifik di mancing kolam harian. Nah, kalau kolam menurut saya Stradic oke, Fanfoot oke, nggak ada masalah. Karena nggak butuh yang maksudnya kerja realnya nggak terlalu ekstra ya buat harian ya. Oke, lanjut ke pertanyaan dari @Muhammad CD. Bedanya Stradic FM dan FL apa Mas? Terus keunggulan masing-masingnya apa? Masih worth it kah ambil FL atau sekalian FM? Kalau menurut saya mending sekalian FM. Ya sih. Karena fitur yang FL itu di-upgrade ke FM, habis itu FM itu ditambahi fitur-fitur dari reel kelas atas. Oh ya dia, makanya julukan Baby Stella kan waktu itu dikasih waktu Stradic FM ini ya? Iya betul, jadi ada teknologi dari reel kelas atas Stella seperti ya? Stella itu turun ke Stradicnya.
Kayak contohnya anti-twist infinity drive, kan? Infinity cross. Duracross. Duracross ya itu kan Durak, makanya. Jadi Stradic FL itu di-upgrade lebih teknologinya lebih tinggi dibanding sama seri yang lama FL gitu loh. Makanya kalau nanya worth it yang mana, yang mending yang FM. Worth it FM. Namanya produk terbaru, series terbaru pasti udah ada upgrade, jadi Pasti. mending sekalian ambil yang upgrade. Lagian juga yang FL kita udah kosong. Udah kosong, udah discontinue lah, mulai discontinue dia. FM aja susah stoknya, apalagi yang FL gitu. Best seller banget soalnya Mas. Bestseller, Best seller banget itu. Dari @esa046, Mas komparasi dong Stradic versus Vanford buat SW. Kalau buat SW saya lebih condong ke Stradic ya. Stradic ya, Lebih condong ke Stradic kalau buat main SW. karena dia core solid. Core solid. Habis itu dia kuat juga sih. Menurut saya kuat. Banyak sih orang yang main ke laut, contohnya kayak buat nyari-nyari tenggiri, ikan talang-talang kayak gitu. Banyakan pakai yang Stradic FM ya. Iya, buat FM itu cukup banget sih. casting pakai lebih kecil juga banyak sih kita lihat sih. Apalagi ultralek ya. Ultralek tuh biasa orang pakai yang Stradic FM yang ukuran 1000. Banyak banget itu. Oke. Tapi kalau buat SW mending ini nyambung nih sama apa namanya pembahasan Sama kita. pembahasan hari ini ya. Jadi kita langsung bridging aja masuk buat rekomendasi real SW di harga 1 sampai 3 jutaan ya. 3 jutaan. Ini belum sampai 4 juta. Jadi mending nonton video ini sampai habis, nanti bakal dibahas deh. Kira-kira kalau mau buat SW mending ngambil yang SW sekalian. Langsung kita bahas aja. Pertama di ujung sana kita lihat ada Ada Sokoro. Sokoro SW 5000. Sokoro SW 5000, terus ada Spiros SW 5000 juga. Terus ada Saragossa. Ini kita bawa yang ukuran agak lumayan besar nih. Iya. Di 18.000 HG. Sama ini. Dan kita ada Stradic. Nah, ini Stradic ini yang keluaran 10.000. terbaru ya. Terbaru. Ini di 2024 ini ada 10.000 HG. Ini bukan tanpa alasan ya, kita kok nggak ngasih yang ukuran best seller kayak 6.000, Iya. 4.000. Iya. Bukannya nggak mau ngasih, tapi emang barangnya nggak ada. Barangnya udah banyak pemburu pemancing itu nyari ukuran yang ideal. Iya, jadi Ideal. kalau buat video gini kadang sebenarnya kita sayang nggak ngasih unjuk yang best seller yang best seller. 6.000. Ya cuma gimana lagi? Karena barang-barang ini biasanya datang cuma transit doang di kita. Ya karena permintaan pemancing di Indonesia ini cukup lumayan besar ya. Untuk di ukuran ukuran di sekitar 4.000, 5.000, 6.000 itu lumayan banyak banget permintaannya. Makanya kita tampilin yang ada Tampilin aja yang gitu, ada aja ukurannya. dulu ya, tapi tidak mengurangi teknologinya, tidak berkurang atau tidak lebih, sama teknologinya. Oke, lanjut. Kita bahas dulu yang Sokoro 5.000, Mas. Nah, ini kita ada Sokoro. Sokoro. Ini masih di harga 1 jutaan lah ya, 1 jutaan ke atas lah ya. Ini tersedia di ukuran 5.000, 6.000, 8.000 sama 10.000. Cuman sampai 10.000. Iya. Terus dia kayaknya nggak ada rasio HGPG-nya ya. Nggak ada, dia cuman polos aja. polos. Tapi ini buat teman-teman yang belum tahu, Sokoro ini belum power handle ya. Nah, itu dia. Harga hampir 2 juta belum power handle. Iya, pasti banyak nanya. Masa shot bottle belum power handle? Nah, ini kita di Shimano di Sokoro ini belum power handle. Masih screw in handle. Ya betul. Cuman walaupun dia belum power handle, tapi Shimano tetap mengutamakan teknologinya dan fungsinya sih. Betul. Jadi sekalipun belum power handle pun faktanya di lapangannya Betul. juga kita sold out terus gitu. Iya. Jadi nggak usah apa ya? Kok harga segini belum power handle ya? Gini. Banyak yang tanya pasti begitu. Kok harga segini belum power handle? Kuat apa enggak? Gitu kan? Power handle bukan jaminan reel itu kuat Atau tidak. Tetap itu dia. Cuman bedanya power handle tuh bisa langsung diputar. Kalau iya. screw in cap kan kita dari belakang. Betul, itu dia. Oke. Tapi fiturnya dapat apa aja nih untuk reel Shimano SW 1 jutaan gitu, Mas? Nah, kalau yang 1 jutaan ini udah menurut saya udah lumayan ya. Dia ada teknologi Exip. Exip itu teknologi apa ya? Dari Shimano dari awal tuh udah ada tuh Exip itu. Exip itu sekarang kayaknya di SW semua masih pakai Iya, Exip ya? pakai Exip. Jadi dia Exip itu gear yang dirancang untuk meningkatkan kinerja reel. Jadi gearnya itu dibuat agak besar. Jadi lebih kuat lah. Oh iya. Dan Exip ini gearnya tuh lebih presisi ya. Lebih Presisi pastinya. Jadi untuk putaran tuh bisa lebih smooth. Nah, jadi ada juga yang model-model gear yang lain itu kalau di Shimano
dia lebih presisi, jadi lebih teratur gearnya. Karena kan pasti udah ngelewatin beberapa pengkodean yang rumit ya. Ya, Jadi terus gesekannya tuh nggak terlalu besar, jadi gesekannya lebih halus dah. ya, Lebih jadi halus. beberapa tahun reel itu dipakai, efek scratch-nya itu nggak terlalu parah gitu ya. tetap ya. Betul. Karena ketahanan dari gear itu sendiri. Untuk materialnya, gearnya itu pakai apa Mas? Apakah cuman babet apa sih namanya sebutannya? Babet biasa? Ya, enggak, Atau ini gearnya udah Hagane aluminium gear ya. gitu? Hagane gear. Dia seri saltwater ini udah pakai Hagane gear. Dan juga ini ARC spool ya. Nah, tadi pasti kalau Shimano tuh ada ARC spool. ARC, anti rust corrosion. Nah, dan ini ada teknologi Very Speed 2 Mas. Very speed tuh ya. Very Speed 2 itu ada, dia meningkatkan kinerja gear, jadi lebih apa? Lebih lancar atau lebih smooth. Ini meningkatkan fleksibilitas untuk berbagai jenis lem. Oh, Jadi kalau buat mau PE atau mono masih oke. masih fleksibel lah, masih enak buat lemparannya. Jadi ini reel dirancang bukan khusus buat PE misalkan gitu ya. Ya, Masih bisa pakai mono, mono, masih bisa pakai. Meskipun sekarang jarang sih orang pakai mono di laut ya. ya. Tetap pasti pakai PE sih kebanyakan sih ya. Nah, kalau Sokoro udah, kita masuk ke Speros. Nah, kalau Speros ini agak lebih mirip ya. upgrade ya. Lebih upgrade. Lebih upgrade lagi dari Sokoro ya kalau Speros ini. Ya ini ibaratnya menengah lah ya. Hitungannya menengah lah. 2 jutaan. Di 2 jutaan. 2 jutaan kecil ya. Jadi Speros ini lebih upgrade teknologinya dibanding Sokoro, Mas. Lebih upgrade ya. Iya, yang pasti teknologi Speros ini mumpunin banget buat kita fight di laut. Jadi emang udah apa ya, fiturnya udah oke. Ya, Speros ini kalau nggak salah ada sampai ukuran ke Gede juga ada ya. ada ukuran gedenya di sekitar ukuran 20.000. Itu ukurannya sampai 20.000. Iya, ini mulai dari ukuran 5.000 ya kalau yang saya pegang ini sampai ke 20.000. 20.000 tuh buat narik rumpon lu juga bisa Mas. Bisa kalau mau, kalau nyangkut. Karena itu gede banget ya, ini 18.000. Gede banget. 18.000 ya segini, 20.000 Iya. kan lebih gede lagi gitu. Nah, teknologi Speros ini salah satunya ada di Exil-nya. Oh, udah ada Exil, Terus ada X-Protect, S-Protect. dan terus Core Protect. Nah, itu salah satu teknologi yang di Speros ini untuk anti airnya. Jadi perlindungan terhadap air laut Iya. lebih oke Lebih oke dibanding yang Sokoro Sokoro. gitu ya. Kalau buat struktur gearnya, ini juga lumayan bagus, Mas. Udah pasti gearnya Hagane. Hagane. Soalnya Shimano tuh pasti memiliki fungsi untuk railnya tuh biar lebih tahan lama dan kuat. Oh gitu. Makanya dia gearnya dari Hagane Gear. Materialnya pakai Materialnya Hagane. Hagane. Yang dikembangin sama si Manu sendiri ya. Ya betul. Bodinya juga yang Speros ini sudah pakai Hagane body. Hagane, bodinya pun Hagane ya. Hagane. Hagane itu banyak nanya Hagane itu apa sih, plastik atau karbon? Enggak ya, dia tetap metal ya sebenarnya. Iya, itu sejenis metal yang dileburkan, ditambah campuran sejenis apa? Ya rahasia pabrik sih. Rahasia pabrik, dia agak sedikit ringan. ya Walaupun metal dia nggak terlalu berat Ya, banget. itu dia. Makanya itu teknologi yang dikembangin Shimano. Habis itu handle-nya juga enak, Mas. Ini handle-nya juga karet sih. Jadi kita megangnya lebih enak, gak terlalu licin ya. Kalau itu kan masih Kalau ini kan plastik ya. Jadi ini lebih upgrade lah. Dan selanjutnya ini ada ini Mas, apa Infinity Drive. sama apa namanya itu yang panjang begini? Pinion ya. Pinion Sama sama pinionnya Wongshot. ini udah lebih bagus dibanding Sokoro. Jadi dari bahannya. lebih presisi, Lebih presisi, lebih dan smooth. halus, lebih halus. Makanya kalau diputer sih beda sih. Iya. Feelingnya beda banget. Jadi kalau buat tarikan tuh lebih enak lah, lebih kuat dan lebih berpower. Nah, Looknya pun juga lebih oke sih dibanding. ya kalau dilihat dari penampilannya lebih oke sih. Ada perpaduan gold sama navy ya ini ya. Ya. Jadi itu tadi buat harga 1 sampai 2 jutaan. Iya. Kalau budgetnya lebih dikit mending langsung ke Speros sih daripada ambil Sokoro. Banyak yang nanya itu pakai dragnya ini karbon atau tidak, kan pasti banyak yang nanya. Nah, dan ini sudah pasti sudah cross carbon drag. Nah, cross carbon drag itu kan termasuk sistem drag berbahan karbon yang tahan luwes dan tahan air. Coba kita
Kita boleh Mas, coba dibuka. sambil kita buka. Tunjukin di kamera dong kalau mau ini. Oke, ini kita nggak ada pen ya. Langsung kita unboxing ya, buat lihat karbon dragnya ya. Karbon coba. Ya, ini ya, boleh di zoom ini. Jadi ini sudah cross karbon. Materialnya kan di karbon drag washer ya. Washernya bermaterial karbon gitu ya. Jadi yang pasti pengereman lebih oke juga. Lebih halus, lebih stabil, dan lebih tahan lama yang pastinya. Iya, itu dia. Untuk di harga 2 jutaan, Speros ini udah mantep ya. Mantep. Dari gear udah oke, drag oke gitu ya. Perlindungan terhadap air laut juga oke. Bener. Ini dia. Jadi di harga segitu udah untuk mendapatkan real saltwater Speros, menurut saya udah worth it banget. Udah worth it ya. Cuma nama Speros ini belum bisa ngalahin reel yang bakal kita bahas selanjutnya. Iya, itu beda. Ibaratnya beda kelas. Beda kelas. Ini jenderalnya di laut nih. Ya, kalau ini emang buat ya menengah, menurut saya mending rekomendasi ini sih. Kalau emang belum bisa upgrade ke yang reel 2 ini, Mending untuk pakai yang ini Speros sih ini lebih cukup. udah cukup. Udah oke banget. Tapi kalau budget kalian 3 jutaan, pasti sekarang angler dibikin bingung nih. Karena harganya kurang lebih masih di angka 3 jutaan nih. Hampir mirip, kurang lebih hampir mirip harganya. Selisihnya nggak terlalu jauh. Nah, mendingan Saragosa atau Stradic. Kalau di kemarin kan kita bisa nobatin tuh, Stradic kan di king ya, di Freshwater ya, di harga 3 jutaan ya. Nah kalau ini kita juga belum bisa nobatin nih. Ini udah king dari lama, tapi ini nama baru yang nongol, yang langsung naik meroket juga, nyaingin si Saragosa sendiri gitu. Kalau saya punya duit 3 jutaan, saya ambil yang mana? Saragosa atau Stradic? Kalau saya pribadi, saya lebih condong ke Stradicnya sih. Stradic? Iya. Udah pasti karena dia dibumbui teknologi terbaru dari Shimano pastinya. Karena memang kalau dari kelasnya, Saragosa dulu, baru Stradic. Nah, yang pasti Stradic lebih atas dari Saragosa nih. Kan banyak. Dulu kan kalau nggak salah ada Reel Biomaster. Nah, Reel Biomaster itu kan sekarang gantinya ke Stradic ini. Ini adalah pengganti dari Stradic ya? Iya. Soalnya banyak yang komen juga begini Mas. Tapi Saragosa udah cukup. Menurut saya Saragosa emang lebih dari cukup. Karena dia terkenal reel badak kan? Ya. Bener, reel badak banget. Buat fake ikan besar, oke. Iya. Ini kan Saragosa ini kan padahal nggak ada seri PG. Nggak ada seri PG. Dia ada seri PG paling di ukuran 20.000 aja. Iya. Di 6.000-nya itu 6.000, 8.000 itu kan nggak ada PG ya. HG sama XG biasanya. Tapi meskipun 6.000 HG misalkan, banyak dipakai buat orang-orang jig, orang dasaran. Pokoknya salah satu reel yang menurut saya hampir versatile itu ya Saragosa. Saragosa. Ya, bisa Saragosa diajak main apa aja. Betul. Kalau Saragosa itu ibaratnya reel udah mencakup semuanya ya. Jadi mau buat fake ikan gede, ikan kecil, ataupun mau buat popping pun, Saragosa lebih ini yang 18, lebih kokoh ya. Lebih mantep banget sih. Lebih mantep. Emang kalau dari segi look, yang ini lebih elegan. Nggak kelihatan gahar gitu ya. Kalau ini langsung kelihatan gahar banget dari lekuk-lekuk bodinya, pegangannya gitu. Meskipun ini lebih mahal, nah itu pasti peruntukannya beda. Nah makanya kita bahas sekarang. Yang pertama dari Saragosa. Kenapa reel ini bisa laris manis banget di Indonesia ya khususnya ya. Saya jadi saksi, maksudnya saya kan dulu juga di store gitu di warehouse di gudang ya. Ini barang yang paling susah stoknya. Karena untuk di harga segitu, ini reel buat kekuatannya hampir sama kayak reel yang mahal. Hampir sama. Jadi orang itu cenderung berpikirnya saya pakai Saragosa aja bisa fake lama, terus bisa fake dengan ikan besar. Nah gitu loh. Walaupun emang kalau ditimbang emang lebih berat Saragosa.
dibanding di Stradic. Cuman kata orang lebih badak kekuatannya ke Zaragoza. Kalau lihat di sini kan fiturnya ada Infinity Drive. Betul. Ya? Infinity Drive, terus Hagane Body, Hagane Gear, udah pasti, X-Protect sama Exil. Nah, terus karbonnya juga sama, cross carbon. Ini udah dragnya pakai teknologi apa ini? Kalau dragnya termasuk pakai ini ya, cross carbon drag ya. Terus itu buat ininya, buat material karbonnya. Terus kalau yang dragnya itu X-Staff drag. X-Staff drag itu sama dengan Stella. Sama kayak Twin Power sama Stella. Ya, sama Twin Power sama Stella yang lama. Oh, makanya dia lebih gahar nih. Lebih gahar. Kita lihat. Dan suaranya juga lebih nyaring ini. Suaranya lebih nyaring. Lebih nyaring. Coba suara clicker dragnya lebih nyaring. Tuh kan. Nah, buat Anda pecinta clicker-clicker. Dibanding, maaf saya ambil ya, dibanding sama yang ini ya. Nanti ini kita bahas juga. Tuh. Kita bandingin dari suaranya. Oke. Ini sih nggak kurang ini kalau ditarik pakai tangan gini ya. Kecuali waktu dibawa kabur ikan. Beda lagi, lebih nyaring pasti. Suara yang candu ya. Makanya orang-orang pada upgrade clicker ya. Meskipun itu nggak direkomendasiin sama kita ya. Cuman ya gimana lagi lah ya. Oke. Dari segi harga tidak begitu jauh. Nah, dari segi fitur antara Zaragoza dan Stradic dari fitur kurang lebih hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Yang kalau yang terbaru ini dia lebih upgrade ke ini ya. Apa? Dragnya. Ini jadi yang baru ini sama, kan ada ini Stradic keluaran 2024. Dia dibanding sama 2020 kan ada tuh Stradic SB yang 2020. Itu ini lebih upgrade ke dragnya lebih besar. Jadi dragnya dua reel ini udah sama ya? Udah sama. Oh, makanya kalau Stradic 2020 dulu kurang begitu dalam tanda kutip laku kayak sekarang ya? Iya. Karena dulu dia belum punya X-Staff drag. Betul. Yang ada di Zaragoza. Tapi di Stradic kok justru malah nggak ada. Makanya orang pada condong ke Zaragoza. Karena untuk fake sama dragnya yang lebih tinggi. Nah, tapi sekarang tahun 2024 keluar nih Stradic yang dengan X-Staff draftnya upgrade dari Zaragoza yang tipe ini. Tapi tanda kutip X-Staff drag itu kalau buat di Stradic SB ini cuma ada di ukuran 6.000 kalau salah ya. 6.000 ke atas. 6.000 ke atas. 6.000, 8.000, 10.000 sampai ke kalau nggak salah 18.000 ya. Karena untuk size kecilnya belum ada X-Staff drag. Tapi yang bikin Stradic ini makin laris ya karena itu tadi ya. Pembaruan di seri dragnya sih. Seri dragnya. Itu yang berasa banget nih. Dan juga harganya dulu Stradic yang dulu itu di angka berapa? 4,8, 4,5-an ke atas lah. Dan 2024 surprisingly harga dia dan harga Zaragoza hampir seimbang. Ini makanya Shimano itu membuat perbandingannya itu nggak terlalu tinggi. Jauh. Jadi biar orang itu bisa memilih antara Zaragoza atau Stradic yang baru. Biar laris juga sih dua-duanya. Soalnya ibaratnya itu upgrade-nya tuh hampir sama untuk mengikuti yang Zaragoza yang lama ini. Makanya di 3 jutaan pun kita juga bisa ngeklaim nggak ada yang bisa ngalahin dua reel ini. Iya, betul. Ini memang maksudnya di harga 3 jutaan ya? Iya. Ada nggak brand yang bisa ngalahin dua reel ini? Belum ada. Karena banyak orang yang bandingin sih. Apa sih keunggulan dari Zaragoza sama Stradic? Nah. Kalau keunggulan di Zaragoza itu lebih ke power lebih kuat. Nah kalau yang baru ini juga hampir sama power kuat, cuman dia lebih ringan dan rasionya lebih lengkap mas ya. Lebih lengkap. Dia ada SG, HG, PG. Jadi lebih banyak pilihan buat di Stradic. Kalau Zaragoza itu pilihan rasionya nggak sebanyak Stradic gitu. Nah untuk Stradic nih kita bahas sedikit fiturnya apa nih mas yang paling selain X-Staff drag yang baru dimasukin ini? Kalau fiturnya dia hampir sama, cuman dia ada di anti twist spin ya kalau nggak salah. Anti twist spin setahu saya buat yang kecil. Iya, anti twist spin tuh upgrade di ukuran 4.000 sama 5.000 kalau nggak salah. Karena kan dia masih buat casting kecil gitu ya kayak. Terus Exilnya ini kan kalau di Zaragoza ini kan belum ada Exilnya yang buat bener-bener tahan, sil karetnya yang tahan buat air korosi. Ini sebenarnya udah ada, cuman ini
diperbarui seperti kayak Stella, Exil-nya. Terus X-Protect-nya juga ini lebih bagus dibanding buat yang Zaragoza. Zaragoza ya. Iya, Jadi kurang lebih hampir sama ya hampir sama. dari teknologinya ya. Dan juga Terus, ini nah, udah ini ya. terus ini lebih ada teknologi silent drive. Silent drive. Jadi lebih halus dibanding yang ini suaranya. Oh, gitu ya. Ibaratnya ini lebih versi penyempurnaan dari Zaragoza, Iya. satu kelas di atas Zaragoza, tapi dengan harga yang nggak Kurang begitu lebih nggak jauh beda sih. jauh. Selisihnya nggak nyampe sejuta padahal. Betul. Kayak balik lagi ke teman-teman mau ngambil Zaragoza atau Stradic tergantung sih selera pasti sih. Kita nggak bisa begitu, maksudnya nggak gimana soal teknologi ya, karena di sini udah ada extract drag. Maksudnya dari tiga basic utama dari reel, misalkan gear, body, dan drag, dua-duanya udah oke. Dua-duanya udah oke. Makanya balik lagi ke teman-teman mau ngambil yang mana. Itu Kalau tergantung saya sih, selera ya. Kalau saya tim Stradic jujur. Saya juga sama. Kalau saya tim Stradic, kalau saya ya. Iya. Karena udah pasti teknologi lebih unggul. Cuman dia lebih ringan dan lebih elegan. Menurut saya penampilannya lebih elegan. Karena ini terbaru. Gitu. Iya. Mungkin kalau Zaragoza nanti keluar baru ya Bisa jadi. saya balik lagi ke Zaragoza. Betul. Karena dari looknya, ini keren banget sih. Dan shape spoolnya, gitu kan. Ini Mas, ini juga apa? Udah one piece BLAC ya. Dan dia nggak, kalau ini nggak diputar nggak langsung balik. Nah, kemarin ada nih yang komplain. Mas, kenapa reel Stradic yang ukuran gede atau Zaragoza gede kalau kita tutup gini dia nggak langsung masuk? Nah, itu kita sebenarnya ada fungsinya. Ada fungsinya, teman-teman. Jadi Banyak kemarin yang nanya, apa ini rusak ya? Kok kita puter dari ukuran 6000 kan biasanya kan kalau udah gini dia nggak bisa langsung balik nggak ini bisa ya. balik. Nah, ini ada fungsinya. Karena apa? Kalau kita pakai lure besar, kalau kita mau kalau mau casting kan biasa pakai Casting, lure popping gitu ya. lure gede ya. Jadi kenapa ini kalau kita nggak otomatis, biar kalau lempar dia nggak balik ke kita. Karena kalau kita lempar terus dia gini, itu bahaya. Bahaya Sekali. mengenai kita sendiri. Nah itu. Makanya banyak yang nanya kayak gitu. Kenapa sih aparel Shimano rusak ya? Kok dia nggak otomatis? Justru ini safety ya. Safety buat pemancing. Shimano juga mengutamakan safety untuk pemancing. Jadi bukan untuk teknologi reel yang bagus, cuman kita juga memikirkan untuk safety untuk pemancing. Kalau gini kena mata Anda kan. Nah, kalau kita pakai maaf ya kita casting lure besar kayak popper kan biasanya kan di 100 gram kayak gitu. Nah, kalau tahu-tahu ini otomatis ke sini balik ke kita. Kalau kepala popper yang kena mending, kalau treble yang nancep. Nah, kan itu. ngeri kan ya. Makanya. Jadi nggak cuma di Stradic ya, bahkan Stella pun juga gitu ya. Sama. Sekarang semua reel Shimano udah begitu. Itu buat safety. Safety. Jadi jangan salah satu. Biasanya kan emang kalau reel diginiin, langsung balik ya. Terutama yang freshwater. Nah, freshwater ya, kan nggak terlalu inilah kalau freshwater. Tapi kalau udah SW, apalagi ukuran 18.000. Iya, itu udah pasti semuanya rata-rata dia nggak balik sendiri, nggak otomatis. Jadi kita harus manual begini. Karena ada fungsi tersendiri buat safety untuk para pemancing ataupun teman yang di belakangnya. Nah, kalau popper 200 gram kan lumayan tuh kalau kena kepala ya. Ya, lumayan. Ini kalau saya ngeliatnya sebagai orang tim belakang layar. Selama ini Zaragoza penjualannya kenceng. Kencang, betul. Saya tahu itu. Nah, Stradic yang 2024 tidak kalah kenceng. Betul. Apakah dia bisa menggeser Zaragoza sebagai raja reel di 3 jutaan? Kalau saya pribadi sih nggak menggeser ya. Cuman mengimbangi buat apa ya, berkompetisi nih. Jadi ada yang full dari dulu pakai Zaragoza, ada juga yang dulu pakai Stradic, cuman pengen upgrade ke Stradic yang baru. Kan ada tipe lama, nah dia pengen upgrade yang baru, pengen tahu teknologi apa sih yang ada di Stradic ini, makanya. Cuman ada juga pemancing yang udah lama banget, bertahun-tahun pakai Zaragoza, masih awet sekarang, dia cuman penasaran, kadang gitu ya? penasaran, pengen nyobain reel terbaru, apa sih dari Shimano. Nah, dia nyoba Stradic. Tapi dia masih punya Zaragoza. Jadi dia buat compare aja. Jadi dia customer tuh punya ukuran yang gede, 10.000 buat dia main popping.
dia pakai Saragossa. Nah, dia cuman beralih ke 6.000 tapi yang Stradic itu buat main kayak main dasaran atau main jigging. Nah, itu Dia mencari seri yang PG. Jadi daripada mending misalkan saya ambil Stradic yang 6.000 PG buat jigging, buat dasaran. Nah, tapi buat casting kecil saya pakai yang Saragossa. Gitu bisa, jadi diakalinya. Jadi kalau buat diri 3 jutaan ini Shimano bersaingnya tidak dengan brand lain sih, justru malah bersaing sama brand sendiri biasanya. Itu Saragossa dan Stradic sekarang perebutan ya, siapa rajanya di harga 3 jutaan. Kalau saya sih Stradic sekarang. Ya, kalau sekarang ibaratnya Jenderal masih dipegang Saragossa. Nah, tapi kalau buat penguasa laut, saya banyakkan ke Stradic sih. Jadi dia udah mulai menantang. Ayo, absen yuk yang pakai Stradic Saragossa, coba komen di bawah. Boleh komen, boleh review saat mereka mancing pakai Stradic atau Saragossa. Boleh. Kalau di YouTube pengalamannya bolehlah di-share ya. Kalau di TikTok seru, mereka langsung komen tuh dengan langsung pakai gambar-gambarnya gitu. Iya. Tim Stradic, tim ini keren deh kalau di TikTok ya. Makanya makasih buat clipper nih. Kemarin kita sempet DM tuh, nanti kita bakal kirimin ya. 1 paket, 2 paket spesial ya. Karena lumayan ngebantu banget, itu ada 1 clipper tuh. Iya. Oh, jadi setiap kita update podcast nih langsung dipotong-potong ya, langsung di-upload gitu. Dan di TikTok ternyata lebih seru gitu, maksudnya lebih asik-asik komennya gitu. Lapor ketua, siap ketua gitu. Ya bahasa mereka lah. Bahasa mereka ya. Cuman kadang ada yang membangun, ada juga yang sedikit mengkritik lah. Jadi nggak masalah. Jadi kalau podcast ini kan kita menerima masukan, juga menerima kritikan. Tapi dengan cara yang maksudnya bukan yang hate yang tanpa dasar gitu. Karena ada beberapa yang asal komen nggak pakai data. Betul, gitu. dia cuma menyamaratakan gitu loh. Ikut-ikutan lah ya. Padahal nggak pakai etika, pasti kita bakal terima kalau pakai etika. Kita juga usahakan kita menjawab semua pertanyaan satu-satu. Cuma kan nggak bisa langsung kita full semua jawab. Ya, itu ya. Makanya buat teman-teman, kita pasti bakal support, kita bakal jawab komen-komen yang membangun, yang beneran pengen nanya gitu. Kalau buat yang hate komen, kita jarang tanggepin sih. Dan kemarin ada juga yang nanya, Mas, kira-kira Saragossa akankah ada keluaran terbaru lagi? Nanti itu masih rahasia. Masih rahasia. Nanti tunggu waktunya. Pasti ada info terbaru, ya kan? Jadi soalnya penasaran banyak, Mas. Stradic kan udah ngeluarin terbaru nih. Kenapa Saragossa belum? Nah, karena Saragossa masih mempertahankan kualitasnya sebagai jenderal di laut nih. Dia belum, sebenarnya juga masih worth it banget meskipun ini seri 2020 loh. Udah 5 tahun ya belum keluar seri baru. Dia masih sangat worth it. Percaya sama saya. Jadi untuk baru atau enggaknya kita belum bisa kasih tahu, yang pasti masih lama sih kayaknya. Masih lama. Cuman pasti untuk kedepannya kayaknya ada. Pasti ada. Pasti ada. Entah kayak gimana, pasti nanti ada. Buat teman-teman komen di bawah aja tim Saragossa atau tim Stradic. Betul. Nah, karena dua-duanya rekomen sekali buat di harga 3 jutaan ya. Iya, buat harga 3 jutaan, buat fake ke laut. 2 ini saya rekomendasi ya. Itu buat menengah ya. Menengah saya rekomendasi banget lah. Ya, siap. Makanya mau fitur yang lebih tinggi ke Stradic, rasio yang lebih oke, Stradic. Mau durable, tahan lama, badak yang udah teruji, nih dia udah dari dulu tuh terkenalnya emang badak. Saragossa. Udah teruji dan terkenal paling badak di kalangan pemancing. Saya kenal dia dari yang Saragossa F yang kotaknya hijau, yang spoolnya emas tuh. Nah, itu dari situ. Dari situ sampai sekarang itu Saragossa belum ada lawan yang seimbang di kelasnya ya. Di kelasnya ya. Di brand lain. Ya. Lawan seimbangnya justru muncul di brand sendiri. Kita kenalkan Stradic. Itu dia. Jadi kayaknya udah cukup lama ya, Mas. Berapa menit, Mas? 35 menit. Ya. Komen-komen aja di bawah teman-teman. Next kita bahas mau bahas apa? Soalnya kita baru di 3 jutaan ya. Iya. Buat Twin Power SB, Style SB kita belum bahas nih kayak
Real yang High end-nya ibaratnya ya. high end kita belum masuk situ nih. Jadi Dan untuk ini kita masih bahas di seputar real ya. seputar real. Belum kejuaraan ya. Belum kejuaraan, belum yang ke aksesoris yang lain. Soalnya ini kita lagi banyak permintaan fokus ke real. Dulu ya kita start yang gampang dulu lah real. ya. Karena kejuaraan Shimano itu bener-bener kompleks banget sih. Makanya kita fokus di real dulu. Nah, kedepannya episode selanjutnya mau bahas apa? Langsung komen aja di bawah. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Boleh di-share kok. Harus di share. Share boleh. Nah, kalau mau jadi clipper juga nggak apa-apa tuh nanti. Ya. Ya siap. Kita nanti akan kasih hikmah. Oke, segitu aja kayaknya teman-teman untuk episode ini. Seperti biasa, semua akan Shimano Pada waktunya.